Saudara, krisis politik ini tengah dialami Qatar yang dikucilkan oleh beberapa negara di Timur Tengah lainnya seperti Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat. Qatar dituding sebagai negara yang menyokong aliran dana untuk teroris. Itu salah satu penyebabnya. Apakah ada faktor lain sehingga Qatar kemudian dikucilkan dan peran apa yang bisa diambil Indonesia dalam krisis ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, Mas Duki Baidowi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Mas Duki. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian ada pengamat politik Timur Tengah dari Harian Kompas, Trias Kuncahyono. Selamat malam Pak Trias. Selamat malam Mbak. Pak Trias, tadi di awal saya sudah menyebutkan salah satunya karena Qatar diduga membiayai kelompok-kelompok teroris. Ada lagi kemudian penyebabnya sebenarnya Qatar kemudian dikucilkan dalam tanda petik oleh negara-negara tetangganya. Ya, salah satunya itu. Yang pertama yang muncul kan di soal pembiayaan pada teroris, menampung yang dianggap teroris oleh negara-negara Arab yang lain. Saya katakan dianggap, kalau teroris atau bukan ya, dianggap teroris. Tapi tentu kaitannya juga dengan kalau dari berita yang beredar, sebenarnya kan juga meskipun berita itu dianggap sebagai fake news, ya kan ya, itu pernyataan Qatar yang memuji Iran, di Iran sebagai kekuatan besar. Nah, dengan menyinggung Iran itu adalah sangat sensitif bagi negara-negara Arab, terutama bagi Arab Saudi. Ya, tentu karena menyinggung Iran, kemudian Arab Saudi tentu sebagai kelompok negara besar di Timur Tengah tersinggung bila itu Iran di nomor satu kan dibanding dengan Arab Saudi. Karena ada persaingan antara Iran dan Arab Saudi. Nah, itu bagi Arab Saudi suatu hal yang sensitif ya, sikap tindakan semacam itu. Sehingga bagi Arab Saudi ini maunya apa Qatar ini kok menomorsatukan Iran, kira-kira gitu loh. Berarti apa kira-kira? Kok menyatukan Iran ini apa ini? Padahal Iran kan bagi Arab Saudi kan tadi saya sampaikan antara Arab Saudi dan Iran ada persaingan yang sangat sudah sejak lama yang sangat keras untuk menjadi yang nomor satu kira-kira di kawasan Arab Saudi, Timur Tengah, Arab dan Teluk ya. Persaingan itu ada dalam banyak bentuk lah kira-kira itu. Jadi ada latar belakang lain selain kemudian hanya sekadar kemudian berbeda aliran dan kemudian membantu kelompok teroris. Padahal kan ini mempersatukan negara-negara Arab perang memerangi terorisme bersama-sama. Betul, sangat betul sekali. Saya rasa karena itu krisis diplomatik sekarang ini itu sungguh merugikan negara Arab. Sungguh saya katakan negara dalam rangka berkaitan dengan menghadapi kelompok teroris yang sungguhnya katakanlah menghadapi ISIS. Ya. Kalau mereka terpecah belah kayak itu akan sangat mudah tuh masuk kemana-mana. Justru seharusnya negara Arab itu menjadi Liga Arab itu harus menjadi satu untuk melawan yang disebut kalah ISIS lah. Yang ada di Suriah, ada di Irak, dan itu kan masuk kemana-mana. Masuk kemana? Ada action yang terakhir masuk di Iran misalnya, ya kan masuk di Iran. Mungkin bisa masuk ke Arab Saudi juga, ke negara lain. Sehingga krisis diplomatik ini kemudian ada pemutusan hubungan diplomatik sangat merugikan bagi tentu persatuan Arab dalam menghadapi terorisme itu. Kalau terorisme akan sangat rugi. Karena itu tadi saya katakan saya lihat problem utama sebenarnya kalau dikatakan itu yang melindungi teroris atau kelompok yang dianggap teroris, itu saja menurut saya belum akan menjadi pemicu yang sangat kuat untuk pemutusan hubungan diplomatik. Tapi begitu nyinggung soal Iran menjadi sangat sensitif. Ya, semacam musuh bersama beberapa negara ini. Cak Baido ini bisa menjelaskan kenapa dari sisi agama kira-kira persaingan agama. Betul. Kenapa dari sisi agama Pak Mas Duki? Ya, jadi memang terjadi pergeseran ya pusat konflik di Timur Tengah ya dalam 10 tahun terakhir. Sebagaimana kita ketahui kalau kita berbicara Liga Arab dulu itu yang beranggotakan 22 lebih negara ya. Itu sebenarnya Liga Arab itu dulu yang menjadi target dan musuh utama itu sebenarnya Israel waktu itu gitu ya. Jadi apa-apa yang terkait dengan Israel, semua musuhnya itu fokusnya ke Israel waktu itu gitu kan. Nah, tapi sekarang terakhir berubah. Sekarang yang menjadi musuh utama itu bukan Israel lagi, tetapi justru adalah Iran. Gitu kan. Nah, jadi pergeseran ini itu menurut saya aneh gitu ya. Kenapa musuh utamanya sekarang menjadi lenggang-lenggong Israel, tenang-tenang saja gitu kan. Lalu kemudian yang menjadi musuh utama ya setidak-tidaknya menurut saya sesama Muslim. Walaupun mazhabnya beda ya. Jadi ada Sunni, ada Syiah gitu kan. Kenapa bukan Yahudi yang mencaplok negara Palestina yang dari awal sudah menjadi agenda utama Liga Arab. Dan sekarang Liga Arab itu sebenarnya seperti lumpuh. Setiap negara punya agenda-agenda sendiri dan tidak ada
hubungannya dengan musuh Apa utamanya. yang melatar belakangi perubahan itu dalam perjalanan waktu? Saya kira secara ada faktor eksternal ya, saya kira. Kalau kita bicara faktor eksternal global, saya kira kita tahu bahwa yang namanya Amerika punya agenda-agenda yang besar di situ. Sumbu peradaban dunia itu sampai saat ini kan masih bergantung kepada minyak mentah kan. Dan minyak mentah sekarang masih diproduksi di Arab ya, sebagian besar kan seperti itu. Walaupun sudah ada ya pengganti minyak yang sekarang sudah ditemukan di Amerika ya. Tetapi setidak-tidaknya sampai sekarang masih persoalan-persoalan yang terkait dengan kepentingan ekonomi minyak. Itu satu. Lalu yang kedua saya kira juga sebagaimana kita ketahui memang yang namanya Amerika dan Eropa memang punya kepentingan bagaimana agar yang menjadi musuh utama itu bukan Israel. Yang menjadi musuh utama Jadi itu harus by design lain. ada pergeseran tadi. Ada faktor eksternal seperti itu. Kalau kita bicara analisis-analisis yang berkembang di Timur Tengah. Tapi juga yang tidak kalah penting sebenarnya adalah faktor internal mereka. Faktor internal mereka itu sebenarnya itu adalah faktor yang memang antara satu negara dengan negara yang lain itu punya kepentingan-kepentingan dan ego-ego yang tidak bisa dikompromikan. Itu yang kita sayangkan dari teman-teman kita Misalnya? di negara-negara Arab itu. Satu contoh misalnya perkembangan terakhir misalnya. Qatar ini sebenarnya kalau kita lihat sebagai sebuah negara kecil, tapi ini adalah sebuah negara kecil yang sebenarnya sangat cerdas dalam berdiplomasi. Dia mediasinya ke berbagai pihak. Dia bukan cuma baik dengan Iran, tapi juga dia punya hubungan baik juga bahkan dengan Israel. Dia juga bisa memprakarsai perdamaian-perdamaian misalnya di Afghanistan. Dia mempunyai gagasan-gagasan yang brilian terhadap banyak hal gitu kan. Terlepas dari tuduhan seperti tadi dikatakan bahwa terorisme dan sebagainya. Ada Ikhwanul Muslimin dilindungi di situ. Di Mesir ya. Ikhwanul Muslimin kan di Mesir diusir, dilindungi di Qatar misalnya. Dan banyak Islam radikal juga dilindungi. Tapi sebagaimana kita ketahui, Qatar juga mengakui bahwa apa yang dia lakukan saat ini juga atas izin bos besarnya yaitu Amerika Serikat gitu kan. Jadi ini akhirnya ya persoalan-persoalan di Timur Tengah ini memang tidak sekedar persoalan-persoalan egosentrisme antar satu negara dengan negara yang lain, tapi yang lebih penting justru adalah bagaimana faktor eksternal juga sangat mempengaruhi. Bagaimana kondisi Qatar saat ini, kondisi perekonomian terutama kondisi perekonomian Qatar saat ini dan bagaimana kemudian politik luar negeri Qatar mempengaruhi hubungannya dengan negara-negara yang sebenarnya adalah saudaranya sendiri. Kita akan bahas selanjutnya di Kompas Malam.